Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita kembali di acara Wanita Surgawi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa, berbicaralah kepada kami di acara Wanita Surgawi ini. Bapa, urapi anakmu ini, hamba Tuhan Yesus Kristus, agar menyampaikan suaramu. Berbicaralah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami sambut firman. Amin. Amin. Saudara sekalian, kita percaya Allah tidak berubah, dan memang Allah tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan salah satu sifat karakter Allah yang ditulis di dalam Alkitab atau yang ditunjukkan di Alkitab yang tidak berubah adalah kuasanya. Jelas. Dunia berubah, bagaimanapun kuasa Allah tidak berubah. Tetapi bukan hanya kuasa Allah yang tidak berubah. Kasih Allah juga tidak berubah. Kalau kuasanya tetap sama dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya, tapi kasihnya berubah, artinya Allah jadi kurang mengasihi umat pilihan. Wah, ini berbahaya. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak berubah di dalam sifat dan hakikatnya, yaitu kasihnya. Kita membaca di dalam Alkitab perhatian Allah kepada umat pilihan atau kekasih-kekasihnya. Luar biasa. Perhatian Allah kepada umat pilihan, kekasih-kekasihnya itu istimewa. Pembelaan Allah kepada orang-orang yang diakuinya sebagai umat, sebagai sahabat, sebagai kekasih Allah, itu luar biasa, menakjubkan. Pemeliharaan Allah bagi umat pilihan, bagi kekasih dan sahabat-sahabat Allah luar biasa. Ya, itu tidak berubah. Jadi kalau sekarang kita menjadi kekasih Allah, umat pilihan Allah yang benar, pasti kita juga akan diperlakukan Allah khusus. Pasti kita juga akan mendapat perlakuan istimewa dari Allah. Ya, seperti perlakuan Allah terhadap Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, ya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu yang harus kita usahakan adalah bagaimana menjadi kekasih Allah. Bagaimana menjadi sahabat Allah seperti Abraham. Bagaimana menjadi umat pilihan Allah yang dengar-dengaran, yang taat. Ini modal atau kapital yang nilainya tidak terhingga, saudara. Kapital atau modal pendidikan, kapital atau modal warisan kekayaan orang tua, apapun yang dimiliki seseorang dalam menghadapi hidup terbatas. Terbatas. Seberapa tinggi pendidikan seseorang menjamin hidupnya, hidup keluarganya. Seberapa banyak warisan yang bisa diperoleh seseorang menjamin hidupnya dan hidup orang-orang yang dikasihinya, yang milik tanggung jawabnya, terbatas. Karena tidak semua hal
bisa diselesaikan dengan pendidikan tinggi. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang, saudara. Kita membaca sejarah, kenyataan penguasa-penguasa hebat pada masa tertentu, kalau sudah jatuh, dia bisa lebih miskin dan lebih menderita dari orang miskin, saudara. Ya, sejarah membuktikan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Injil Lukas pasal 12, bahwa hidup manusia tidak bergantung pada kekayaan, juga tidak bergantung kepada apapun. Karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang kekuatannya bukan dari Allah. Terkutuklah, demikian firman Tuhan, saudaraku. Ya. Jadi saudara-saudaraku, modal atau kapital yang tidak terhingga ya, adalah Tuhan. Saya ingatkan ini, jangan saudara melawan kebenaran. Beginilah firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah artinya terhukum, saudaraku. Inilah yang harus saudara upayakan lebih dari segala upaya untuk menghadapi hidup kita ke depan, ya, hari ini dan ke depan. Studi harus, mencari nafkah mesti, menjaga kesehatan dengan pola makan, pola hidup yang baik, mutlak, saudaraku. Ya, tetapi lebih dari semua, kegiatan hidup yang kita lakukan guna menempuh hari-hari ke depan, ya, lebih dari semua ini adalah membangun hubungan dengan Allah. Ya, bagaimana menjadi kekasih Allah, menjadi sahabat Allah. Jangan mengecilkan Tuhan. Tuhan memang tidak bisa dikecilkan, tapi kamu, saudara, ya bisa mengecilkan Tuhan di dalam pikiranmu, dalam perilakumu, perlakuanmu terhadap Tuhan. Tuhan memang seakan-akan tidak ada, tapi dia ada. Seakan-akan Tuhan tidak nyata, tapi sebenarnya dia lebih nyata dari semua yang nyata. Seakan-akan dia tidak real, tapi sebenarnya dia real, saudara. Nah, bagaimana mengalami Allah yang tidak kelihatan, tetapi nyata atau hadir? Bagaimana mengalami Allah yang seakan-akan tidak real, padahal real? Bagaimana itu? Kita yang harus menyediakan perhatian, waktu, konsentrasi, dan investasi yang lain untuk mengalami Tuhan. Jadi ke gereja itu mutlak. Ya, tentu selama gereja benar-benar mengajarkan kebenaran yang membuat jemaat bisa benar-benar mengalami Tuhan dan memiliki perjumpaan dengan Allah. Tentu tidak semua gereja membimbing umat dengan benar. Kalau pendetanya, pelayan gereja atau pelayan jemaat tidak memiliki pergaulan dengan Allah secara benar, ia tidak akan bisa membimbing orang lain mengalami perjumpaan dengan Allah. Ya, saudara-saudara. Tetapi carilah gereja yang bisa mengubah hidup saudara dari manusia duniawi menjadi manusia rohani, dari orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi orang yang mengenal Tuhan, ya. Dari seorang yang tidak mengalami perjumpaan Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Cari gereja seperti itu. Cari hamba Tuhan atau pemberita firman yang benar-benar mengubah hidup saudara.
saudara berdoa, saudara selektif, saudara teliti memilih, ya. Saya mengatakan ini tidak bermaksud untuk mengatakan, tidak bermaksud supaya saudara memilih saya, ya. Kalau saudara merasa diubahkan Tuhan melalui pelayanan Truth ID, pemberitaan firman di channel ini, di kanal ini, ya puji Tuhan. Kalau tidak, silahkan saudara mencari pendeta lain. Ya, ini juga saya kemukakan di jemaat secara onsite, ya, dulu, ya. Sekarang hampir tidak pernah saya kemukakan lagi. Kalau Anda mau ke gereja lain, silahkan kalau Anda tidak merasa diberkati di gereja ini. Ya, saudara memiliki nurani untuk bisa membedakan, saudaraku sekalian. Berapa banyak orang yang mengemukakan kesaksiannya. Lewat ABAM Anda bertanya, Alkitab menjawab. Lewat perjumpaan langsung, lewat kesaksian orang. Dulu saya pikir Pak Eras itu sesat. Orang bilang Pak Eras sesat. Saya mendengarkan khotbahnya, justru itu yang membuat saya mau mendengar khotbahnya. Ternyata saya diubahkan dan diberkati. Maka saya tidak pernah mau membela diri, saudara. Saya selalu diam, tidak berkomentar, karena orang akan bisa membedakan kebenaran dan dusta di dalam nuraninya. Nah, pergilah ke gereja, ya, dimanapun saudara berada, gereja manapun, pendeta manapun, pergilah. Yang penting hamba Tuhan tersebut, gereja-gereja tersebut memberkati saudara. Jangan tidak ke gereja. Anda akan diraih oleh kuasa kegelapan dan saudara akan masuk dalam belenggu atau penjaranya. Pergilah ke gereja yang mana saudara akan pasti masih mendengar peringatan-peringatan Tuhan. Saudara masih bisa menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, masih menghayati adanya Allah. Kalau sudah tidak ke gereja, makin tipis kepercayaan kepada Allah. Anda jadi agnostik sampai agnostik, Anda bisa sampai menjadi ateis, saudara. Dari skeptis terhadap perkara rohani, tidak percaya, curiga, sampai tidak percaya sama sekali. Jadi ateis. Pergilah ke gereja. Ya, tentu ke gereja jangan sekedar supaya mendapat pertolongan dari masalah hidup. Bukan sekedar supaya mendapat kesembuhan, ya, tapi mendengarkan firman, ya saudara. Ya, tidak salah ke gereja untuk mendapatkan berkat pertolongan Tuhan. Tuhan juga pasti menolong karena gereja tempat di mana hamba-hamba Tuhan mendoakan saudara. Pergilah ke gereja, jangan tidak. Jangan karena kepahitan, kekecewaan terhadap pendeta atau gereja Anda tidak ke gereja lagi. Itu pembenaran diri dan setan menciptakan, ya, argumentasi itu di dalam pikiran banyak orang Kristen dan mereka menjadi terhilang. Kekecewaan terhadap pendeta, terhadap institusi atau lembaga gereja, lalu tidak mau ke gereja. Ini bodoh. Benar-benar dibodohi, ditipu oleh iblis. Ya, itu ke gereja. Lalu yang berikut, berdoalah. Bukan hanya sebelum makan atau sebelum tidur. Berikan waktu saudara untuk bertemu Tuhan. Tuhan itu hidup, saudaraku. Tuhan itu nyata, saudaraku. Ya, perlakukan dia sebagai pribadi yang hidup. Sediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Di tengah kesibukan hidup saudara, saudara pasti memiliki waktu, ya. Orang sering berkata ada me time. Itu waktuku untuk relax. Me time kita itu di hadapan Allah. Me time kita bukan nonton film drama, film horor, apalagi film thriller. Me time kita itu di hadapan Tuhan. Itu me time. Me time orang percaya yang benar itu di hadapan Tuhan.
Kalau tidak di hadapan Tuhan, itu bukan me time, saudaraku. Ya, apalagi kalau saudara ke tempat yang salah, itu Satan time. Ya. Dark time. Kita mau ada di hadirat Tuhan. Kan saudara mau menjadi kekasih Tuhan, ya. Mau menjadi umat pilihan Tuhan, kan saudara, ya. Begitu. Saudara harus punya me time bersama Allah di hadirat Tuhan. Dan me time saudara itu ada di hadirat Allah akan menstimulasi, merangsang, menarik kehidupan di hadapan Allah setiap saat. Wow, indah kan saudaraku. Selanjutnya saudaraku sekalian, ya, selain Anda ke gereja onsite, Anda berdoa, isi waktumu dengan mendengarkan khotbah. Khotbah-khotbah yang tentu mengubah. Banyak pembicara yang dapat didengar di YouTube. Tetapi seperti yang tadi saya kemukakan, ya, harus selektif. Minta petunjuk Tuhan, apa yang kepada siapa saudara mempercayakan, ya, pemeliharaan rohani saudara. Tentu ke Tuhan, tapi Tuhan memakai manusia. Selektif, teliti. Siapa yang saudara dengar? Dengarkan khotbah, dengarkan lagu rohani yang baik, ya, yang membangun iman. Jangan dengarkan lagu-lagu yang membuat saudara tambah melo. Ingat pacar lama, ingat gebetan waktu masih hidup dalam dosa. Wah, itu akan membangkitkan chemistry dosa di dalam diri kita. Oh, jangan, ya. Jadi isi pikiran dengan firman, lagu-lagu rohani, ya, bukan dengan sampah. Ya. Lalu berikutnya, bergaulah dengan orang yang takut akan Allah. Miliki komunitas orang-orang yang mencari Tuhan, ya. Mencari Tuhan, ya, bukan orang-orang yang tidak mencari Tuhan, yang obrolannya macam-macam. Ngalor ngidul, ngomong politik lah, ya. Ngomong horor lah. Ngomong mengenai para artis lah, bicara mengenai hobi ini, hobi itu, barang ini, barang itu, semua itu mengotori pikiran. Itu menjadi sampah, busuk yang membuat busuk pikiran dan hati kita. Jangan bergaul dengan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Allah, saudaraku. Ya, orang yang takut akan Tuhan, yang akan membuat saudara tergarami takut akan Tuhan. Ya, tidak semua orang Kristen takut akan Tuhan. Bahkan tidak semua aktivis takut akan Tuhan. Bahkan tidak semua pendeta takut akan Tuhan. Jangan saudara pikir karena dia aktivis, pelayan jemaat, atau bahkan pendeta, saudara bergaul biar mendapatkan input, masukan yang baik, insight rohani yang membangun. Ternyata tidak. Dan saya pernah mendengar, dan ini ada di sekitar saya, ya, orang yang berkata, Pak, dulu saya dekat orang-orang ini, saya berharap mendapatkan insight rohani. Saya ditulari kebenaran. Tetapi ternyata tidak. Yang dibicarakan hanya kesalahan orang, dosa seseorang, kejahatan orang lain. Dan asik, ya, kalau sudah kumpul yang dibicarakan itu kesalahan hamba Tuhan atau kesalahan pendeta. Asik. Apalagi kalau pendeta besar. Kalau pendeta dengan umat 10 orang, 15 orang mungkin asik juga. Tapi kalau pendeta yang jumlah jemaatnya banyak, pendeta yang besar, kita seakan-akan bisa menjadi ikut besar, saudara. Dan itu tipu daya iblis. Bergaulah dengan orang yang takut akan Allah. Walaupun dia bukan seorang pendeta, bukan seorang aktivis,
orang biasa, jemaat awam, bukan orang kaya, tapi ketulusannya, kemurnian hatinya bisa menulari kita. Ya. Kalau kumpul dengan orang-orang hebat karena hartanya banyak, ya, kenalannya pejabat boleh, tapi tidak semua mereka baik-baik, ya. Kalau pengusaha biasa tipu orang, biasa kolusi dengan pejabat, ya, itu hatinya bengkok, saudaraku. Ya, bengkok. Memang orang-orang seperti itu biasa pintar menyembunyikan perasaan, menyembunyikan identitas, diplomasinya tingkat tinggi biasanya. Tetapi spiritnya itu buruk. Saudara mendapat impartasi spirit yang buruk. Ya. Senang ya bergaul dengan pejabat, bagus. Ada pejabat-pejabat yang baik, yang tulus, yang cinta rakyat, ya, mengabdi kepada bangsa negara dengan baik. Tapi tidak sedikit juga yang hatinya jahat, ya, yang memeras orang, yang menyangkali, mengingkari sumpah jabatan. Jangan karena dia seorang pejabat tinggi Anda merasa nyaman bergaul dengan mereka. Rohmu rusak nanti. Bergaulah dengan orang-orang yang membagi karakter ilahi. Nah, saya mengajak semua saudara, jemaat-jemaat juga memiliki karakter ilahi untuk bisa menulari orang-orang lain, ya. Saudaraku sekalian, dan di atas dan semua ini ditutup dengan usaha terus-menerus untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup kudus. Inilah yang membuat saudara menjadi kekasih Tuhan. Saudara bisa berjalan dengan Tuhan. Seperti beberapa waktu lalu pagi-pagi saya berdoa, ya. Saya sering berkata, Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. Lalu ada suara di hati saya yang saya kemukakan di doa pagi itu. Entah tanggal berapa itu, tapi ada di YouTube, saudara. Doa pagi. Suara itu berkata, kalau kamu serupa dengan Yesus, kamu baru bisa berjalan dengan aku. Wah itu kepala saya seperti ada lampu yang nyala, teng. Atau kepala saya seperti ada lampu yang sudah nyala tambah besar, teng. Iya ya, Allah berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Aduh, sering kita ini sembarangan mengucapkan kalimat. Sembarangan bertindak. Aduh, bagaimana kita bisa berjalan dengan Allah kalau kita masih sembarangan? Doa pagi yang judulnya halak. Jadi saya ingat halak. Ya, hanya 10 menit jadi doa pagi itu 1 jam, tapi kira-kira 9, 10, 11 menit untuk renungannya. Dan itu diupload di YouTube, saudaraku. Ya, setiap hari selalu ada, ya, selalu ada. Nah, judulnya halak, berjalan dengan Allah. Orang-orang yang berjalan dengan Allah itu orang yang harus kudus, saudaraku. Aduh, harus kudus. Harus kudus, saudaraku. Nah, tetapi ini kapital, ini modal hidup. Ya. Allah akan membela orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan dengan Dia menjadi kekasih-kekasihnya. Kita tidak berseru minta tolong pun Tuhan tolong kita. Kita tidak berseru minta tolong pun Tuhan pasti pedulikan kita. Percaya, saudara. Dan pagi tadi ya saudara, sebelum saya menyampaikan firman ini ya, saya olahraga. Sebentar olahraga saya merenungkan firman, ya kadang-kadang saya angkat tangan, saya berbahasa roh. Dan ini yang saya peroleh sebenarnya. Allah itu kuat. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu kuat. Bagaimana Allah Abraham mengobrak-abrik ya Mesir ketika
istri Abram Sarah mau diambil Firaun, juga Gerar yang mau mengambil Sarah sebagai istrinya. Wah, di Gerar maksud saya. Tuhan mengobrak-abrik dengan perkasanya. Ya, saudaraku. Mesir diobrak-abrik Tuhan dengan 10 tulah juga. Kacau, saudara. Israel dilepaskan. Kolsom dibelah. Walah, kita perkasa. Nah, masalahnya adalah kalau Allah tidak bertindak menolong kita, yang seakan-akan Allah tidak ada atau tidak peduli, itu karena masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, itu mendewasakan kita, menyelamatkan kita. Itu masalahnya. Menyelamatkan dari api kekal. Itu. Jadi kalau kita misalnya menghadapi kasus, nih kalau ibu-ibu ya, suami jahat. Wah, suami menyiksa, memperlakukan tidak adil. Ibu-ibu lawan suami dengan apa? Dengan kehidupan yang bergaul dengan Allah. Dengan kalimat lain begini, Bu. Lawan suamimu dengan kesucian. Wah, dia kasar, DKDRT, dia menyakiti, lawan dengan kesucian. Saudara bawahan di kantor, saudara ditekan atasan, saudara mau disingkirkan oleh kolega, oleh teman kerja karena jealous, cemburu, ya, atau karena memang jahat. Jangan lawan dengan kekuatan manusia. Ingat firman Tuhan, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi ayat yang ke-7 Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan lawan orang yang menyakiti saudara, mengupayakan kejatuhan saudara, mengupayakan kehancuran saudara. Jangan lawan dengan perkataan. Jangan lawan dengan kekuatan fisik. Jangan lawan dengan apa-apa, tapi dengan satu kesucian. Karena kesucian ini membuat kita menjadi umat Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi sahabat Allah. Kesucian di sini bukan hanya berarti tidak berbuat dosa ya saudara, tapi kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Bukan hanya tidak melanggar hukum, tetapi apapun yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, rencananya untuk kita penuhi, kita penuhi. Nah, sekarang saudara sudah memiliki kiat yang hebat bagaimana menaklukkan suami. Haleluya. Menaklukkan suami yang jahat, lawan dengan kesucian. Bagaimana menaklukkan istri? Juga dengan kesucian. Jangan pakai tangan, jangan pakai kekerasan, nanti malah KDRT sudah masuk penjara 2-3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun, ya. Bagaimana lawan orang-orang yang menjahati, membuli saudara, mengupayakan kejatuhan dan kehancuranmu? Lawan dengan kesucian. Ya. Mulut ditutup. Ya, jangan lawan dengan perkataan. Jangan lawan dengan perdebatan, ya. Diam. Ya. Diam. Dan itu menunjukkan martabatmu sebagai anak Allah yang mengandalkan Allah dan berharap pertolongannya. Ini ya, saudaraku. Oh, haleluya. Saya percaya apa yang saya kemukakan ini, ya saudaraku, akan menjadi rema yang kuat, yang akan membuat saudara tangguh menghadapi segala keadaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu. Tetapi kita percaya apapun yang terjadi di depan, kalau Allah yang membela kita, seng ada lawan, tidak ada lawan. Jadi sementara saudara menghadapi orang-orang yang menjahati saudara, saudara
memandang ke atas. Saudara berkata, ya Tuhan, ajar aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tolong aku Tuhan tidak menggunakan kekuatanku sendiri menghadapi masalah ini, tetapi aku menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, aku menyerahkan dalam tangan-Mu. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, tapi jangan membuat roster sendiri, ya, jangan membuat jadwal sendiri, ya. Jangan mengatur Tuhan. Pasti Tuhan menolong pada waktunya. Pasti. Dan sekarang saudara yang mendengar apa yang saya kemukakan ini, yang sedang mengikuti program Wanita Surgawi atau acara Wanita Surgawi, sedang dalam kesulitan hidup. Ayo, sudah diberkati oleh pemberitaan firman ini. Memandang Tuhan. Berharap pertolongannya. Untuk itu saudara harus hidup suci. Harus menjadi sahabat kekasih Tuhan. Pak, saya tidak bisa hidup suci, Pak. Ya, kalau begitu jangan jadi manusia. Ya. Lebih baik jadi binatang, jadi hewan yang tidak perlu kesucian. Sebab hewan hari ini hidup, besok mati, finish, selesai. Manusia hari ini hidup, besok mati, masih ada kesadaran. Itu masalahnya. Jangan berkata, waduh Pak, suci itu tidak bisa Pak, tidak mungkin, mustahil. Jangan menuduh Tuhan berdusta atau Tuhan bohong. Jangan menuduh Tuhan sebagai Tuhan yang kejam, yang sewenang-wenang, yang memberikan perintah yang tidak bisa dilakukan. Ya, kapital modalmu adalah Tuhan. Dan untuk itu Anda harus menjadi kekasih Tuhan, sahabat Tuhan, umat Tuhan yang benar, berjalan dengan Tuhan. Dan untuk berjalan dengan Tuhan, saudara harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Nah, kesannya kita ini dianggap sombong, ya. Dianggap sombong, bapak-bapak. Biar saja, toh kita akan mati kok, ya. Nanti di hadapan pengadilan Tuhan baru tahu siapa kita masing-masing, bagaimana keadaan kita masing-masing. Tunggu pengadilan Tuhan. Ya, kalau orang berkata begini, wah, Pak Eras selalu bilang tunggu pengadilan Tuhan. Loh iya, sebab kalau ketemu orang ngeyel, nggak mau ngalah, kita ngomong ngeyel ya saudara. Kita ngomong A salah, B salah. Kita buat ini salah, buat itu salah. Ya sudah. Ya sudah, tunggu aja pengadilan Tuhan. Ya saudaraku. Nah saudara juga menghadapi mertua ya, yang galak dan ganas. Mertua yang bukan saja galak, tetapi tega. Membuat cerita-cerita yang bohong gitu kepada orang. Nah itu kan bukan hal yang tidak terjadi, itu kan hal yang terjadi di masyarakat. Mertua yang cerita, aduh menantu saya pelit banget. Nah padahal tiap bulan dapat duit dari menantunya. Ya, waduh saya menyesal punya menantu seperti dia. Dia nggak bisa ngurus suami. Nah, padahal anaknya yang laki-laki yang jahat kepada istrinya. Cucu saya nggak diurus dengan baik. Waduh, padahal menantu perempuannya banting tulang saudara, udah dagang, ngurus anak, suaminya malah main game. Nah mertua kok bilang, menantu saya tidak bisa ngurus suami, gak bisa ngurus anak. Loh, yang begini nih loh. Lalu Anda jadi menantu, apa yang Anda lakukan? Diam. Diam. Mungkin Anda berkata, tapi Pak, nama saya rusak di keluarga besar, rusak di tetangga-tetangga. Tunggu waktu, tunggu waktu. Tuhan itu Tuhan yang hidup dan nyata ya. Tuhan itu hidup dan nyata. Tuhan pasti nanti menolong saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong saudara. Jadi lewati saja, dari hari ke hari lewati.
Tetangga lihat muka saudara, wah ini loh menantu ibu itu yang pelit, ya. Ini loh menantu ibu itu yang nggak bisa ngurus suami dan anak. Padahal Anda sebagai wanita sudah berjuang, ya, sambil dagang, sambil jualan, ngurus anak, ya, nyiapin makan untuk suami. Suami main game. Suami main game. Malah kadang dilihat, laptopnya malah ada gambar-gambar porno. Nah, ini semua kan kesaksian nyata terjadi sebagai menantu diam, ya. Nah, ini referen dari satu lagu ya saudara. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Ada orang nanya kepada saya, Pak, ini lagu karangan Pak Eras? Ya, ya saya jawab. Lagu karangan Pak Eras? Ya, ya. Apa sih artinya itu, Pak? Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Ya, ini sudah. Ya, tentu itu karangan saya. Maksudnya kalimat ini saya ambil dari ayat kitab suci, saudara, bukan kalimat saya sebenarnya. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Kalau orang tanya, ini karangan Pak Eras? Tentu iya. Kalimat itu maksudnya apa? Ada orang tanya begitu. Yang lainnya saya jawab, maksudnya itu ya, dalam keletihan, dalam kelelahan, kita menantikan matahari terbit supaya bisa pulang istirahat. Nah, ini kan pengawal ini dari sore sampai pagi nunggu, ya, berjaga, ngantuk-ngantuk yang tetap ada di pos penjagaan. Aduh, ngantuk, udah capek. Nah, pengen buru-buru pulang, ya, kalau udah pagian pulang, istirahat. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Haleluya. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, artinya aku sudah lelah, aku sudah letih, aku sudah mau istirahat. Tuhanlah tempat istirahat kita, ya. Kembali ke ibu itu yang difitnah oleh mertuanya, ya. Udah, enggak apa-apa. Tenang, tenang. Kamu akan dibela Tuhan pada waktunya. Ada juga mertua yang disakiti menantu. Menantunya bengis, kejam, ya. Ibu mertua sudah baik, ya, mengirimkan makanan, ya. Terus kalau anak kesulitan dia masih bagi uang. Menantunya bilang, mertua saya pelit. Sebutir telur pun nggak pernah dikirim. Loh, padahal hari-hari dikirim telur dadar, saudara. Kok bisa satu telur pun nggak dikirim, saudara? Saya, kata menantu, kalau belanja, saya belanjain juga loh mertua saya. Loh, dia nggak pernah belanja, ngarang. Begitu.
mertua yang dikhianati, ya. Kalau tamu-tamu dari menantunya datang, wah ngelihat mertua udah kayak lihat nenek lampir, udah kayak lihat apa itu ya, witchcraft, udah kayak tukang sihir gitu, nenek sihir, memandang dengan mata benci, merendahkan. Ini nih mertua yang pelit ya, terus dikata-katai lain macam-macam lah ya. Mertua diam saja, ya, nggak usah berakting, diam saja, diam, biar Tuhan yang bertindak. Ada satu jurus saudara untuk bisa lolos dari persoalan itu. Biar izinkan Tuhan berperkara. Saudara punya suami tadi jahat, biar Tuhan berperkara dengan dia. Jangan Anda yang berperkara. Ya, jangan banyak mulut, jangan lawan, diam. Biar Tuhan yang ribut sama dia. Yang ngeributin. Jangan. Bukan kita yang ngeributin. Ya, menantu tadi yang terzolimi oleh mertua yang ngarang juga ya. Menantu yang sudah kerja capek, cari nafkah dagang, ngurus anak, ya anaknya 2, diurus. Suaminya malah main game, laptopnya ada gambar jorok, ya, gambar-gambar jorok. Mertua masih mengatai menantunya tidak bisa ngurus anak dan suami. Diam saja, beri kesempatan Tuhan berurusan dengan dia. Jangan Anda yang ngeributin, biar Tuhan yang ngeributin. Tapi jangan saudara berkata, Tuhan ributin ya. Itu bukan begitu. Tuhan akan memberi pembalasan ya. Juga mertua yang dizolimi menantu, biar Tuhan yang berurusan dengan dia. Oke? Ayo. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan, ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Terima kasih Tuhan untuk acara ini. Berkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mereka diberkati. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, demikian acara kita Wanita Surgawi. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.